Efesus adalah kitab yang dicatat setelah Galatia. Dan ini adalah surat yang Paulus tulis di penjara pada tahun yang ke-62. Padahal dia tidak ada kesalahan, tetapi karena dikatakan tersesat, dia dipenjarakan. Dulu ataupun sekarang bagaimana dunia ini sedang berputar kayaknya sama saja. Dan Paulus menulis surat ini kepada gereja Efesus di penjara. Tapi yang penting adalah Paulus mengetahui hal yang sangat penting, juga gereja mula-mula juga mengetahui yang penting ini. Dia menulis surat ini pada tahun yang ke-62. Tapi apa yang terjadi setelah 8 tahun kemudian? Orang Yahudi yang telah membuat Injil ini terganggu dan menganiaya orang-orang percaya menjadi binasa. Dan itu di AD 78. Dan pada saat itu seperti saudara tahu, istana Yerusalem binasa dan sekarang pun masih belum terpulih. Dan bangsa Israel ini selama 2000 tahun lamanya kehilangan negara dan kebingungan. Dan tahun 1948 karena bantuan UN mereka dimerdekakan. Jadi dari AD 70-an sampai 1900 tahunan, berapa lamanya? Paulus dan gereja mula-mula sudah tahu sejak lamanya bahwa hal ini akan terjadi. Aneh sekali kalau Injil saja ini tersampaikan, ada gangguan setan yang begitu besar. Kalau saudara hanya bolak-balik gereja, mungkin tidak ada gangguan, tetapi juga tidak akan ada jawaban yang sangat penting. Tapi Roma ini dibangunkan dan lagi menganiayakan orang percaya. Pada saat itu, Yahudi itu adalah jajahannya Roma. Tapi alasannya hanya satu. Yaitu mereka harus menyembah kepada Kaisar Roma ini sebagai Tuhan. Karena orang yang percaya Yesus mengatakan Yesus sebagai Tuhan, mereka menganiaya orang percaya. Karena mereka mengatakan Tuhan di dunia ini hanya Kaisar Roma, bagaimana bisa Tuhan Yesus dikatakan Tuhan? Pada saat itu kata Tuhan ini sangat penting. Pada saat memanggil Tuhan Allah, mereka tidak memanggil Yehova, tetapi mereka hanya memanggil Tuhan, yaitu Adonai, yaitu Tuhan artinya. Dan mereka mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka memaksakan orang percaya untuk memanggil Kaisar sebagai Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang percaya yang mengatakan Tuhan bukan masuk surga, bukan mengatakan saja cukup untuk masuk surga. Jadi Tuhan ini katanya sangat penting di masa lalu juga. Gereja mula-mula sudah mengetahui ini betapa pentingnya. Di tahun 79, Gunung Merapi Pompei meledak. Itu adalah bagian selatannya Roma dan semua kota itu hancur. Dan kelihatannya dianiaya, tetapi pada tahun 313 Roma berlutut di hadapan Injil. Jadi sejarah yang luar biasa ini sudah mereka ketahui. Tapi sebenarnya banyak orang percaya dan gereja mula-mula tidak tahu berkat ini terjadi.
Sebenarnya mereka bisa saja berada di dalam kesusahan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal yang penting ini. Tapi Paulus mengetahui ini sehingga menulis surat dengan hatinya yang begitu panas. Di luar dugaan kita banyak Kristen yang begitu mengalami kesusahan. Dan di luar dugaan kita banyak Kristen yang begitu miskin. Dan di luar dugaan kita besok sudah harus bekerja tetapi kita sudah mengalami kesusahan akan realitas. Karena itu kita tidak sanggup melihat bahkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk berpengalaman akan beberapa hal. Tuhan membuat saya bertemu dengan banyak krisis yang terjadi setelah peperangan di Korea. Dan di saat seperti itu juga Tuhan memperlihatkan apa itu kemiskinan. Memang ada banyak yang kaya, tapi Korea miskin sekali dan begitu mengalami kesusahan dulunya. Dan kalau seseorang mengalami kesusahan yang begitu besar, dia tidak bisa melakukan kehidupan beriman dengan baik. Dan di gereja pun tidak bisa menangkap apa maksudnya firman Tuhan. Karena realitas kita lebih susah sehingga tidak bisa menangkap firman Tuhan. Memang diantaranya yang ada banyak yang susah, tetapi juga orang-orang yang susah itu bahkan tidak ada uang untuk memberi persembahan dan begitu mengalami kesusahan. Kalau sudah seperti itu realitasnya, mereka tidak akan bisa membayangkan penginjilan Roma ataupun penginjilan ke seluruh dunia. Mereka hanya masuk ke dalam kesusahan yang lebih besar. Saya juga seperti itu. Saya juga tidak bisa menangkap apa maksud firman Tuhan waktu itu. Dan semakin lama saya menjadi juga hancur. Tapi hari ini kita bisa melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan telah memperlihatkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun kemudian lamanya. Hari ini Alkitab mengatakan, dan saya sudah menemukan 3 hal yang penting ini dari Alkitab. Jadi, ini adalah jawaban yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, tetapi apa yang dibicarakan di sini? Efesus pasal 1 ayat 1-2. Efesus pasal 1 ayat 1-2. Itu ayatnya. Mungkin ini tidak memiliki makna yang dalam, tetapi ini adalah apa yang tertulis setiap kitab yang Rasul Paulus tulis. Di kitab Galatia ataupun Efesus selalu saja pertama-tamanya itu ada salam mengatakan, hai orang percaya yang di dalam Yesus yang penuh dengan karunia. Jadi Tuhan ini melalui Kristus telah mengubah nasib kita. Dia memberi sapa dengan sapaan seperti ini. Karena itu ubah nasib kita. Kita mengubah pikiran saja cukup untuk melihat pekerjaan Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita nasib kita ini tidak berubah, tidak ada apapun yang terjadi. Karena itu Tuhan sudah mengubah ini. Kalau gitu kita tinggal pegang ini. Tidakkah ada orang yang susah di antara saudara? Tapi percayalah, melalui Kristus nasib saudara akan berubah. Bahkan nasib saudara sudah berubah. Karena itu Paulus memberi sapa ada karunia karena melalui Kristus.
Dan melalui perjanjian ini saudara bisa merasakan dan berpengalaman bagaimana saudara melompati kesusahan saudara. Saya waktu itu benar-benar susah. Tahu apa kesusahan yang paling besar di antara semua kesusahan? Saya tidak bisa memiliki iman untuk percaya. Jadi saya tidak bisa percayai bahwa kenapa saya harus percaya Tuhan, padahal saya harus percaya. Saya tahu saya adalah salah satu orang yang paling menyedihkan waktu itu, tetapi saya tidak bisa percaya kepada Tuhan karena tidak ada iman. Tapi suatu hari saya menemukan bahwa tujuan anak Allah datang adalah untuk membinasakan pekerjaan setan. Coba lihat dengan teliti, bukan untuk membinasakan setan, tetapi untuk membinasakan pekerjaan setan. Ini sangat penting. Kalau kita apa itu pekerjaan setan? Jadi dia untuk membebaskan kita yang membawa nasib menderet kita ke dalam maut ini diubah. Jadi apa pekerjaan setan ini? Untuk membebaskan kita dari Kejadian pasal 3. Tadinya latar belakang manusia itu adalah neraka, tetapi untuk membebaskan kita dari sana. Kita mengubah pikiran saja, jawaban itu akan datang. Saudara mengubah cara saudara berbicara saja cukup untuk mengubah saudara. Dulu saya memang suka menyalahkan orang dan seperti itu, tapi padahal setelah menyadarinya saya hanya mengubah pikiran saya dan cara berbicara, Tuhan memberi jawaban kepada saya. Dan melalui gereja mulai mengetahui ini, Tuhan mengubah dunia ini. Jangan saudara menganggap ini sebagai kata-kata yang ringan, tetapi saya harus supaya saudara memegang supaya bisa mengubah nasib saudara dan keluarga saudara. Kalau saya ada waktu, saya sering nonton stasiun TV Buddha ataupun Katolik ataupun agama lain. Dan saya juga coba sengaja mendengarkan khotbah orang pendeta dari Seoul. Juga mencoba mendengarkan khotbah pendeta yang terkenal. Tapi khotbah pendeta yang dari desa dan kota memang ada perbedaan. Khotbah yang diberikan oleh pendeta yang di desa, walaupun dia memberi khotbah yang bagus, tapi saya bisa merasakan bahwa dia memang mengalami kesusahan. Tapi kalau saya mendengarkan khotbah seorang pendeta dari Seoul, dari kota, saya bisa merasakan dia memang bagus sekali khotbahnya. Tapi setiap kali saya mendengarkannya ada hal yang saya rasakan. Jadi banyak orang pendeta-pendeta menekankan bagian ini, yaitu ada hal yang mereka khususnya tekankan. Tapi apapun itu yang mereka tekankan, bagi orang yang tidak percaya kalau mendengar khotbah itu mereka tidak bisa sadar apa itu Injil. Padahal itu disiarkan, tetapi kalau misalnya orang tidak percaya mendengar itu, mereka tidak bisa menangkap apa maksudnya sama sekali. Dan saya merasa sangat sesak karena padahal yang kita harus sampaikan Injil, kenapa mereka membuat khotbah itu begitu komplikasi. Kristus telah menyelesaikan semuanya. Bagaimana nasib kita akan berubah? Kita harus cukup dengan Kristus, yaitu Injil ini. Pada saat itulah setan tidak akan mengganggu lagi keluarga saudara. Kristus adalah segala-galanya dan yang sempurna.
Tidak perlu cari agama lain karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Tidak perlu membedakan sinode apa, tetapi karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Apakah harus baptiskan atau ditenggelamkan? Tidak perlu melihat hal seperti ini, tapi karena Kristus sudah menyelesaikan. Supaya saudara mendapatkan kekuatan Kristus. Terkadang mereka bertengkar karena baptis apakah harus dicerdik atau ditenggelamkan. Apakah tidak ada kerjaan? Kok itu yang dimasalahkan? Sama saja itu dibaptis. Di salah satu sisi Tuhan Yesus ketika disalibkan ada perampok yang mendapatkan keselamatan. Apa yang dia katakan? Bahwa dia tidak ada kesalahan, memang kita ada. Dan katanya dia katakan kepada Yesus, ingat saya. Dan apakah Tuhan Yesus katakan waktu itu? Apakah kamu sudah dibaptis? Dari mana denominasi kamu? Apakah kamu ditenggelamkan atau dicerdik? Tuhan Yesus tidak tanya hal seperti itu waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini kamu dan aku akan bersama-sama surga. Itu bukan berarti juga jangan dibaptis, tetapi bukan itu yang penting pada dasarnya. Itu yang dimaksud. Kapan nasib saudara berubah? Pada saat saudara sadar dan percaya bahwa saudara semuanya sudah selesai karena Kristus. Jadi memang lagu puja pun karena seseorang yang menciptakan, mereka menyanyi mengatakan firman yang begitu manis dan indah. Tidak perlu manis dan indah, tinggal percaya saja firman itu. Jadi tinggal percaya Yesus saja itu sudah selesai menyelesaikan semuanya. Jadi untuk mendalami atau berpengalaman, cari ke dukun bisa lebih berpengalaman. Jadi kita harus menangkap hal yang paling penting. Kalau tidak, Kristen akan tertipu juga. Saya harus supaya harinya ada pekerjaan Tuhan di mana nasib saudara berubah. Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Paulus mengatakan tidak perlu yang lain karena mengetahui Kristus ini adalah pengetahuan yang paling agung. Pada satu hal yang luar biasa terjadi. Semua kutukan-kutukan yang lama yang menetap di keluarga saudara akan binasa. Tahu kenapa? Karena pada saat itu setan akan menyerah. Setan yang tidak kelihatan di mata kita, tidak dibicarakan oleh dunia ini, tapi hanya di Alkitab. Dan dia tidak akan menyerahkan apapun, tetapi ketika di hadapan Kristus saja dia akan menyerah. Yaitu di hadapan Kristus yang menang. Yesus mengatakan karena Tuhan bersama saya, dia yang memimpin saya di tempat ini. Dia tidak menyalahkan yang lain. Dan Daud mengatakan bahwa karena Tuhan Allah adalah gembala saya tidak berkekurangan sedikit pun. Sudah selesai, sudah. Iya kan? Saudara selesaikan ini, yaitu ubah nasib saudara. Kalau tidak, saudara melakukan pendalaman Alkitab dan mendalami iman, tetapi 10, 20, 30 tahun kemudian saudara menjadi orang yang aneh. Malah tertipu dengan godaan dan mainan setan. Karena itu Paulus mengatakan selalu miliki sukacita di dalam saudara-saudara yang ada di dalam kasih karunia Kristus. Ada orang yang tanya,
Alkitab ini tahunnya tidak pas ketika diselidiki. Tapi itu salah karena Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini. Dan tidak seorang pun tahu berapa tahun yang lamanya itu yang dikatakan. Para ilmuwan, Alkitab bukan sebuah buku yang untuk mengetahui tahun-tahunan. Bukan untuk diselidiki secara sains. Alkitab mencatat itu untuk menjelaskan semua ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi hanya manusia saja diciptakan serupa dengan Tuhan. Manusia adalah makhluk rohani dan ketika dia kehilangan akan Tuhan, dia akan menjadi bahaya dan bermasalah. Itu yang mau ditekankan di sini. Dan karena itu Kejadian pasal 36 itu terjadi. Saya harus pada pekerjaan Tuhan di mana nasib saudara berubah. Crosby mengatakan bahwa saya berterima kasih karena saya malah buta. Itu karena Kristus yang menjadi Tuhan saya dan memimpin jalan kehidupan saya. Kehidupan di dalam kehidupannya kegelapan itu semuanya binasa. Dan untuk mengubah kehidupan kita, yang kedua adalah hari ini Tuhan memberikan firman kepada kita. Identitas saudara sudah berubah. Gelasnya yang malah kaget. Bukan nasib kita saja yang berubah, tetapi identitas kita. Karena itu kita harus nikmati identitas ini. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat 3, di dalam Kristus mau diberikan semua berkat yang kudus kepada kita. Itulah yang maksudnya. Anugerah ini kita harus benar-benar dapatkan untuk menang. Di ayat 4 dan ayat 5. Sebelum penciptaan di dalam Kristus kita sudah dipilih. Dan di ayat 6, supaya kita memuji kedamaian dan kasih karunia. Dan di ayat 9 lagi ada berkat yang kita dapatkan, yaitu rencananya. Apa maksudnya? Firman yang harus dicapai, tujuannya dia. Jadi tujuan. Jadi tujuannya Tuhan, supaya tujuannya Tuhan ini tercapai melalui kehidupan kita. Mungkin kita kelihatan hari ini begitu-begitu saja kelihatan, tetapi ternyata Tuhan memiliki tujuan yang begitu sudah ditentukan, dan Tuhan memimpin kita supaya tujuannya dia tercapai. Dan di ayat 11, di dalam dia kita sudah dipilih dan sudah ditentukan dan untuk mencapai industrinya, kayak industri Samsung. Karena itu adalah satu bisnis, itu dikatakan industri. Dan Tuhan mengatakan kita sebagai satu industri baginya. Yaitu identitas kita ini baru. Tapi Kristen biasanya saya lihat melakukan hal-hal yang lama. Temukan yang baru hari ini. Karena ketika saudara mengubah segalanya dalam Kristus, nasib saudara akan berubah. Ketika saudara mengecek apa identitas saudara, hal yang baru akan terlihat. Dan di ayat 13 apa lagi yang dikatakannya? Telah dimateraikan. Yang penting, surat yang penting diamplopkan dan dimateraikan. Dan juga bagi ada orang yang dia anggap buku yang penting, dia materaikan. Dia sudah materaikan kita melalui Roh Kudus.
Kita hanya mengatakan saja karena Kristus sudah menyelesaikan, nasib kita akan berubah. Karena itu ketika kita percaya dengan hati kita dan mengakui dengan mulut kita, kita akan mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, ayat 10. Yaitu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Jadi saudara yang sudah diselamatkan diberikan berkat ini, yaitu yang di surga dan di bumi ini disatukan. Banyak orang mengatakan dia mengalami kesusahan. Banyak orang mengatakan mereka mengalami kesusahan secara ekonomi. Dan banyak orang mengatakan mereka mengalami kesusahan dalam kerjanya. Tapi apa yang harus kita temukan hari ini? Bagaimana kita harus bekerja? Banyak yang tanya pada hari ini. Tapi di ayat 10 ada jawabannya. Jadi segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi ini dipersatukan dalam Kristus. Supaya apa yang saudara bekerja di dunia ini mau dikoneksikan dengan yang ada di surga. Kalau gitu saudara akan selalu menjadi nomor 1. Akan selalu menang. Pekerjaan saudara yang mungkin kelihatan kecil di dunia ini tetapi akan terkoneksi dengan yang di surga. Tujuan saudara dipanggil supaya melalui Kristus nasib saudara berubah dan untuk menyelamatkan orang yang lain juga. Supaya untuk mengubah nasib saudara dan untuk menikmati berkat surga ini. Supaya yang di surga dan di bumi menjadi satu. Saya harus supaya saudara benar-benar menikmati berkat ini. Saya harus supaya mulai hari ini berkat di atas bisnis saudara semuanya menjadi satu dengan yang ada di surga. Bagaimana caranya saya sukses, pendeta? Banyak orang bertanya. Yusuf waktu itu adalah budak. Apa yang budak lakukan adalah hanya membersihkan. Iya kan? Yang biasanya budak lakukan adalah apa yang disuruh. Tidak susah. Tapi di atas pekerjaan itu ternyata telah dikoneksikan dengan berkat di surga. Itulah. Karena Tuhan bersama dengan Yusuf. Potifar yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan bahwa ternyata Tuhan bersama dengan engkau. Memang kesusahan bisa datang. Dan bahkan Yusuf dipenjarakan lagi. Tapi di dalam penjara dia mengalami hal yang penting. Dia bertemu dengan orang politikus. Bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi jembatan antara raja dan dia. Dan pada akhirnya menerjemahkan mimpinya dia. Dan pada saat Raja Firaun mau mimpinya diterjemahkan, dia dikoneksikan dengan Yusuf. Dan di hadapan Raja Firaun, Yusuf mengatakan, mimpinya raja adalah mimpi seperti ini. 7 tahun di depannya akan ada kemiskinan, kekeringan, semuanya akan mati. Tapi sebelum 7 tahun itu, dalam 7 tahun akan ada kelimpahan. Karena itu kita harus mempersiapkan 7 tahun kekeringan itu. Dan waktu itu kita bisa menjual beras-beras ini kepada ke negeri lain untuk jual. Raja kaget dan tanya, bagaimana kok bisa kamu tahu dengan begitu baik dan tahu mimpiku? Nah, apa yang Yusuf katakan? Karena Tuhan Allah bersama dengan saya. Karena Tuhan Allah mengasihi raja. Sangat sederhana.
inilah berkat yang saudara akan dapatkan. Karena Tuhan bersama dengan saudara, berkat yang ada di surga dan apa yang saudara kerjakan di bumi ini akan menjadi satu sebagai berkat bagi saudara. Saya harus supaya mulai hari ini saudara memperoleh kemenangan. Mulai di tempat yang paling rendah. Waktu itu Daud, dia sebagai gembala. Tapi dia mengalami berkat yang paling tinggi. Setelah mendapatkan berkat akan Kristus ini, saya mengubah pikiran dan semuanya. Bahwa saya tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi Kristus yang bersama dengan saya. Saya adalah anak Tuhan dan seorang penginjil. Dan saya melakukan segala hal 30 kali lipat daripada orang yang lain. Apakah itu mungkin? Ya. Dan saya tidak suka melakukan dengan pelan-pelan, saya melakukan dengan semuanya cepat-cepat. Tidak ada waktu lagi. 4 jam atau 5 jam tidur itu sudah cukup. Tidak ada waktu lagi bagi saya untuk tidur. Tidak perlu tidur. Karena ini sudah terbiasa, kalau saya tidur lebih lama dari 4 jam atau 5 jam, itu membuat keseimbangan hancur. Karena firman yang saya berikan itu tidak hanya 2-3 firman. Kalau saya keluar negeri, ketika saya pulang itu udah jam 9 atau jam 10. Dan pada saat itu kita berkumpul dan makan malam. Karena kita juga harus mengadakan rapat untuk besok hari dan semuanya kita bicarakan pada saat itu. Dan kalau itu meetingnya menjadi panjang sampai jam 12. Dan ketika saya pergi ke tempat penginapan saya, semua orang memang tidur. Tapi saya harus mempersiapkan firman pada saat itu. Kalau itu sudah jam 2, jam 3. Setiap harinya kayak gitu. Dan bahkan selama 30 tahun ini. Jadi saya memberikan firman tahun ini kayak 10 kali lebih daripada orang lain. Dan saya juga ke luar negeri pun 10 kali lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Dan saya juga memiliki PR sendiri. PR-nya pun 10 kali lipat daripada orang lain. Apakah saya lelah? Tidak. Karena semua itu adalah doa dan jawaban adalah berkat dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini kepada saudara? Kalau di dalam Kristus saudara bisa menyelamatkan tempat penginjilan saudara, terjadi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara berpengalaman atas hal ini. Yaitu apa yang terkoneksi dalam surga dan di dunia ini. Yang pertama, ubah nasib saudara. Yang kedua, ubah identitas saudara. Yang ketiga, ubah tempat penginjilan saudara. Karena apa yang ada di bumi dan di surga mau disatukan oleh Tuhan. Para remnant berdoa sedikit saja dengan dalam, itu akan membuat saudara bagaimana naik ke puncak. Padahal tidak besar itu. Pendata finansial saya begitu susah. Itu adalah laporan yang saya dapatkan. Banyak karena finansial susah bisa mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan. Dan mengatakan di sahur ataupun di Busan orang-orang berkumpul bukannya melakukan darakpang, tetapi melakukan jualan.
melakukan jualan kosmetik ataupun amei, itu tidak ada hubungannya. Tapi siapa yang melakukannya itu yang penting. Orang-orang yang kehausan akan uang untuk mendapatkan uang yang besar dalam jangka waktu yang pendek, mereka melakukan itu, tapi terkadang itu membuat mereka untuk melakukan kesalahan besar lagi. Saya mau memberitahukan ini kepada saudara. Coba dalam beberapa tahun ini saudara buat dasar saudara. Dalam beberapa tahun ini coba dasarnya saudara buat sebagai Kristus. Temukan Kristus. Buat dasar saudara begitu kokoh. Jangan berlebih-lebihan ataupun menipu, tapi coba buat fundamental saudara kokoh. Tidak bisa tiba-tiba bisa mendapatkan berkat yang besar, tetapi coba saudara menghadapi Tuhan dari dasar. Mujizat akan terjadi. Karena itu saya selalu mengatakan mengenai Shriver. Dia adalah seorang pembersih, tapi dia menjadi seorang pembersih nomor 1 di dunia. Itulah maksudnya bagaimana yang di bumi dan di surga menjadi satu. Sisanya Tuhan kerjakan bagi dia. Mengerti? Mungkin di antara saudara ada bisnismen. Kalau gitu, apapun yang saudara lakukan, coba saudara lakukan sebagai yang terbaik di dunia ini. Karena hal berikutnya adalah apa yang Tuhan akan kerjakan. Coba saudara buat yang paling kecil ini menjadi yang terbaik. Jangan khawatirkan yang lain. Bagi para murid-murid, jangan katakan saya akan belajar besok, tetapi lakukan yang terbaik pada hari ini. Bukannya saudara melakukan dengan baik atau tidak, tetapi kalau saudara melakukan pada hari ini, besok itu adalah apa yang Tuhan akan tanggung jawabkan. Tuhan, tetapi saya tertipu. 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10, dapatkan berkat yang Paulus akan dapatkan. Di tengah kesakitan, Paulus berdoa dengan dalam dan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan karunia yang tidak bisa dikatakan oleh dunia. Karena itu Paulus begitu kaget dan mengatakan kelemahannya saya banggakan. Karena kelemahannya dia berdoa dan mendapatkan karunia yang begitu besar, karena itu dia membanggakan kelemahannya. Temukan yang paling luar biasa dari Efesus pada hari ini. Dan dari sinilah bagaimana kesusahan yang tadinya begitu susah berubah menjadi sekarang. Ini yang saya dapatkan dari Efesus ini. Saya bersaksi bukannya saya hebat. Untuk menjelaskan ini yang ada di Alkitab ini, Tuhan membuat saya berpengalaman akan banyak hal yang begitu susah. Pasal 1 ayat 3, 6 dan 13 kata yang sama berulang-ulang, yaitu supaya memuji Tuhan. Dan dia ayat 6 mengatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Dan di ayat 10 lagi terpuji kasih karunia-Nya. Apa maksudnya? Bukan paduan suara. Memang paduan suara itu juga pujian, tetapi bukan pujian itu yang dimaksud. Ini maksudnya supaya melalui orang-orang gereja mula-mula yang penting, Tuhan mau menyelamatkan Roma dan mau menyelamatkan Efesus. Supaya negara Yahudi yang sudah binasa mau dibangunkan kembali. Dan tujuan mengapa Tuhan memanggil saudara adalah supaya membangun kembali keluarga saudara, supaya kemuliaan Tuhan itu yang kita tinggikan.
Jadi memang pujian yang kita nyanyikan itu juga penting, tapi ini pujian maksud ini adalah supaya kemuliaan Tuhan yang terlihat. Ada seorang majelis yang tinggal di daerah Ungcheon. Majelis yang kenal ini dia sangat miskin dan tidak terbelajar, tapi memiliki 3 putra. Tidak ada putri tetapi hanya anak laki-laki. Dan majelis ini juga kelihatan juga kayak agak sedikit kurang. Tapi dia tidak begitu kurang, tapi kelihatan seperti itu. Dia tidak memiliki pekerjaan untuk melakukan. Dan di rumah itu, di rumah ini, di desanya dia membantu. Kalau ada rumah yang merayakan, bantu di rumah itu. Kalau di rumah ini ada apa yang terjadi, bantu lagi di sana. Dan kalau dibagi makanan, itu makanan dibawa pulang dan bagi dengan anak-anaknya. Tapi majelis ini adalah seorang yang beriman di gereja. Tapi dia sama sekali tidak malu terhadap dirinya. Dia mengatakan karena saya tidak terpelajar dan karena kaki saya agak sakit, karena itu saya harus membantu setiap rumah dan mendidik anak saya dan melakukan beriman, kehidupan beriman dan berdoa buat anak saya, dan dia selalu berterima kasih. Karena itu semua anak di desanya itu menghormati dia juga. Dan 3 putranya ini benar-benar beriman, selalu berdoa dan belajar. Memang karena miskin tidak bisa kursus, tapi selalu berdoa dan belajar. Dan putra pertamanya pertama kalinya dari desa itu menjadi seorang jenderal. Dan kalau misalnya dari desa kecil itu ada yang menjadi sukses, kan dirayakan dengan spanduk. Dan dari desa itu pertama kalinya anak keduanya menjadi seorang hakim. Semua anak-anaknya itu menjadi yang pertama di desa itu. Padahal itu adalah desa yang sangat kecil yang ada di daerah Ungcheon. Dan anak yang ketiga pertama kalinya menjadi dokter di desa itu dan membuat rumah sakit di desa itu. Tidak seorang pun lagi bisa merendahkan majelis itu, tetapi malah menghormatinya. Dan memang sekarang dia sudah meninggal. Dulu pada dia masih hidup, ketika ada perayaan dia harus diundang. Saya memang kaget dengan majelis ini, tetapi lebih lagi kepada putranya. Karena mereka tidak pernah goyah, tetapi mereka memegang firman dan selalu belajar. Dan setiap tempat yang mereka pergi, ada kemuliaan Tuhan yang terlihat. Jadi mereka imannya begitu kuat. Iman mereka begitu kuat sehingga orang yang di sebelahnya mendengar cerita mereka bisa memiliki iman juga. Jadi saya pernah ngobrol dengan anak pertamanya ini. Sebelum dia menjadi jenderal, tetapi dia memang berbeda. Saya tanya kok bisa begitu pintar dan lulus ujian, dan dia mengatakan ya tidak, saya tidak pintar. Dia mengatakan saya tidak ada banyak waktu sehingga belajar banyak, tetapi ketika saya pergi untuk
ujian, hanya apa yang saya belajar yang keluar sebagai persoalan. Saya hanya belajar pada malam hari, tetapi apa yang saya belajar saja yang ada di soal-soal ujian. Dan dia begitu berdoa dan membantu banyak orang. Dan dia menjadi jenderal dan lebih banyak kemuliaan Tuhan yang ditampakkan. Saya harus supaya hari ini saudara dengan dalam kesunyian ubah nasib saudara. Kalau kita ke gereja bukan karena nasib kita berubah, tidak. Ketika kita yakin bahwa semuanya selesai hanya karena Kristus, pada saat itu nasib kita akan berubah. Pada saat saudara percaya bahwa identitas saudara adalah anak Tuhan, pada saat itu berkat dari surga akan datang kepada saudara. Dan mulai pada saat itu jawaban akan mulai dijawab. Yaitu bagaimana yang di bumi dan di surga menjadi satu di dalam Kristus. Saya memberkati saudara supaya ini dimulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Injil kami mengecek kembali surat yang Paulus catat. Berkati supaya seperti Paulus membagi Injil kepada gereja mula-mula, kami juga mendapatkan Injil ini dan nasib kita berubah. Berkati supaya identitas kami yakinkan sekali lagi, dan kalau tidak kami ubah identitas kami. Dimanapun kami berada, di tempat yang paling kecil pun kami mau kerajaan surga datang di atas kami. Supaya kemuliaan Tuhan kita proklamasikan dan supaya kita bisa memproklamasikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.